Amin. Bapak Ibu, ada salah satu teman saya, dia mengalami near death experience. Dia meninggal, mati suri. Dan di cerita dia diizinkan melihat wajah Tuhan. Dan dia bilang begini, selama dia hidup, dia tahu Tuhan itu kasih. Dia sering membayangkan tentang kasih Tuhan. Tapi dia tidak membayangkan seperti itu kasih Tuhannya itu waktu dia lihat. Gak bisa dijelaskan. Penuh kasih. Wow, saudara punya papa, saya punya papa, dan saya tahu papa saya itu sangat mengasihi saya dan saya sangat mengasihi orang tua saya. Tapi dia bilang begini, gak bisa dijelaskan. Kasih yang dari wajahnya itu terpancar aura kasih yang wow, gak bisa dijelaskan. Lalu saya mengerti tentang ada satu cerita bahwa di dalam neraka, kata firman Tuhan itu kan akan ada di neraka itu ada kertakan gigi. Ya, kertakan gigi itu kayak yang gak bisa diungkapkan tapi sakit separah itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa, bukan panasnya neraka saja, bukan banyaknya cacing-cacing yang menggerogoti tubuhnya, bukan banyaknya setan-setan yang mencoba untuk mencabik-cabik manusia-manusia yang masuk neraka itu, tapi ketika dia melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, yang hidup dengan orang-orang yang adalah milik kepunyaannya, dan dia gak bisa ada di sana, kekal, gak bisa menikmati kebahagiaan surga yang wow dengan Tuhan yang penuh kasih itu. Dia orang Kristen, dia pernah ke gereja, bahkan dia juga melayani. Tapi ending hidupnya, dia gak ada di dalam rule-nya Tuhan. Dia menyimpang. Dan akhirnya, dia harus berakhir di neraka. Pagi ini, ada sebuah dari Tuhan. Saudara percaya? Tuhan datang membawa sesuatu untuk membersihkan saudara dan saya pagi ini. Untuk menyucikan saudara dan saya pagi ini. Dan untuk mengangkat saudara dan saya pagi ini lagi. Untuk naik, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Amin. Semakin diubahkan, semakin disucikan. Sehingga satu waktu nanti kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Itu kan tujuan kekristenan adalah kita diubahkan menjadi sama dengan Tuhan. Tema pagi ini adalah deterjen itu apa? Bapak Ibu pasti tahu. Ada yang tahu nggak deterjen itu apa? Deterjen itu adalah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bukan dari punya deterjen pembersih, membersihkan baju jasmani kita supaya kita ini tidak kotor, bau dan bahkan penyakitan. Maka kita juga membutuhkan yang namanya deterjen rohani. Ingat, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kita ini bukan cuma manusia secara tubuh, karena nanti kalau kita mati, tubuh kita ini kembali ke tanah. Tubuh ini terbuat dari debu.
ada manusia yang sesungguhnya, dan itu adalah manusia rohani. Begitu banyak sering kita sibuk membersihkan tubuh luar, tapi kita lupa membersihkan roh kita. Dan yang paling parah adalah kalau kita meninggal, tubuh kita kembali ke tanah, tapi roh kita kembali ke Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah dalam hidup ini membersihkan, mengizinkan untuk roh kita dibersihkan dengan deterjen rohani, ini fatal karena kita tidak akan berakhir bersama dengan Tuhan. Tuhan sangat tahu, makanya saya bilang pagi ini deterjen rohani ini adalah sebuah tawaran kasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sangat tahu bahwa saudara dan saya ini punya peluang-peluang untuk salah, berdosa. Kenapa? Mazmur 51 ayatnya yang kelima berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa, ini kamera mati ya. Dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika manusia pertama Adam jatuh di dalam dosa, maka semua keturunan Adam itu berdosa. Kita sudah di dalam kandungan mama kita, Alkitab bilang di sini, kita udah berdosa. Waktu kita lahir, nggak perlu diajar, kita memang orang berdosa, gitu ya. Itu kata firman Tuhan ya. Jadi kita punya tabiat dosa, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah tahu karena kita keturunan Adam, kita pasti bisa berbuat dosa, ya. Dan sebab itu Tuhan menawarkan deterjen untuk membersihkan. Bapak Ibu, seperti di rumah kita ada Rinso, ada Sunlight, deterjen jasmani untuk membersihkan, maka Tuhan juga menyediakan deterjen rohani. Tuhan bahkan berjanji, ini bukti bahwa Tuhan tuh gak kaget kalau kita tuh bisa berdosa ya. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya itu merah banget saudara ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan tahu satu waktu saudara bisa aja punya dosa semerah kirmisi. Saudara bisa saja jatuh, saudara bisa saja gagal. Jadi Tuhan tidak akan terkejut kalau kita bisa melakukan kesalahan. Yang Tuhan kejutkan, jangan buat Tuhan terkejut ya Bapak Ibu ya. Yang Tuhan terkejut itu adalah ini saudara, kita tidak mau dibersihkan. Coba saudara bayangkan kalau baju kotor, piring kotor, dan dia bisa untuk memutuskan dia tidak mau dibersihkan, maka siap-siap dibuang ke tempat sampah. Kalau kita kotor dan kita tidak pernah mau kembali untuk dibersihkan, karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Tuhan mencintai orang berdosa, yes, tapi Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan sangat mencintai saudara. Tapi apa yang harus kita buat? Jangan pernah membuat jurang antara kita dan Tuhan dosa kita. Saya ulangi, Tuhan tidak terkejut kalau kita berdosa. Yang Tuhan terkejut adalah kita tidak mau berbalik ketika kita berdosa. Ya, dan itu fatal. Itu artinya kita sedang mendukakan hati Tuhan. Seperti kalau di dalam Alkitab, babi yang kembali ke dalam kubangan. Kita sudah pernah berdosa, kita sudah minta ampun. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mengampuni, maha menyucikan. Dan dia berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku putihkan putih seperti salju. Tapi jangan pernah menyia-nyiakan yang namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itu pemberian cuma-cuma anugerah yang sangat berharga, yang sebenarnya saudara dan saya gak pantas menerimanya. Dan kita harus belajar untuk menghargainya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab itu pagi ini mari pastikan bahwa pakaian rohani kita adalah pakaian yang bersih. Katakan amin.
Tulis di kolom komentar, amin. Kalau saudara mau bersih pagi hari ini ya. Mari kita lihat beberapa hal. Pentingnya kita punya baju rohani yang bersih. Ya. Kita punya jubah rohani yang bersih. Baju itu berbicara tentang perbuatan baik. Kalau di dalam Wahyu berkata, baju putih. Orang-orang yang menghadap Tuhan itu semuanya berbaju lenan putih. Berkilau-kilauan. Lalu Wahyu jelaskan, baju lenan putih berkilau-kilauan itu apa? Perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang dibersihkan dengan deterjen rohani. Nanti saya akan kupas apa itu deterjen rohani. Yang pertama saudara, pentingnya kita punya baju rohani yang bersih adalah dengan baju rohani yang bersih kita bisa memandang Tuhan. Bahwa ada orang yang sangat menyedihkan karena dia nggak bisa hidup dengan Tuhan selamanya, padahal Tuhan itu penuh kasih. Karena Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, kebersihan, kemurnian, ya. Sebab tanpa kekudusan, ya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara dengar, tanpa kekudusan, tanpa baju yang bersih, kita nggak bisa lihat Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dengan Dia? 1 Petrus 1 ayat 15-19 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab kita akan melihat Tuhan dalam kan tadi dibilang bahwa tanpa kekudusan, tanpa baju yang bersih, disucikan oleh deterjen rohani, kita nggak bisa lihat Tuhan. Saudara mungkin berpikir, bagaimana melihat Tuhan? Ya kan? Mungkin kita berpikir nanti di dalam kekekalan kita akan memandang muka dengan muka. Ya, itu pasti satu waktu nanti. Tapi yang saya maksudkan melihat Tuhan di sini bukan cuma nanti waktu di dalam kekekalan, tapi sekarang. Bagaimana kita melihat Tuhan sekarang? Bagaimana? Bapak Ibu tahu nggak? Ada yang pernah melihat? Ada? Saudara tolong jawab dong, sudah pernah atau belum? Saudara bingung ya, pasti takutnya dijebak. Enggak, saya nggak menjebak saudara. Secara muka dengan muka kita tidak, belum. Tetapi jaan tangannya, amin, Bapak Ibu sudah lihat. Benar enggak? Kita masih bernafas. Kita diampuni. Ketika saudara sedang ada di dalam satu situasi yang emosi surga, saat mereka mengalami kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata, orang melihat Tuhan di dalam mereka. Jadi kapan kita melihat Tuhan? Saat kita mengalami hal-hal yang, tapi hal-hal natural yang tak mampu kita gapai dengan kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Amin. Saudara bahagia, saudara bersuka cita, anak-anak saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang saudara lihat, amin. Dan itu perlu ada yang namanya kekudusan. Haleluya. Kalau saudara mau melihat hal-hal yang lebih dan lebih lagi, pertolongan-pertolongan yang supranatural, ayo mari hiduplah di dalam kekudusan. Basuhlah jubahmu dengan deterjen rohani
sehingga Anda bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat terobosan, melihat promosi, melihat perkenanannya, dan bagaimana Tuhan akan bawa saudara dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tapi itu anugerah, itu kasih karunia. Bahkan mungkin malaikat-malaikat saudara bisa juga melihat, ya. Yang kedua saudara, pentingnya kita punya baju rohani yang bersih. Deterjen rohani pentingnya bagi kita sehingga kita punya pakaian rohani yang bersih. Itu adalah bukti ketika kita punya baju rohani yang bersih, maka itu membuktikan bahwa kita adalah anak Bapa yang punya DNA Bapa. Kenapa kita perlu punya DNA Bapa? Karena hanya anak yang mendapat warisan. Saya mau tanya, banyak yang mau menerima warisan surga? Saudara nggak angkat tangan? Jadi saudara memang bukan anak Bapa. Tapi yang yakin bahwa dia adalah anak Bapa, boleh lambaikan tangan. Bagi saudara, saudara siap menerima warisan surga. Warisan surga itu unlimited. Warisan papa mama saudara itu terbatas. Tapi warisan Bapa kita di surga itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, kalau saudara mau memiliki warisan surga, mendapat hak sebagai anak, karena saudara punya DNA, maka salah satunya adalah hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, dunia ini cuma tempat apa tadi? Tumpangan. Jangan mau GR-GRan dan mau tetap hidup di dunia ini, karena dunia ini satu waktu nanti akan binasa. Alkitab berkata langit dan bumi yang sekarang saudara tinggal, mau rumah semegah apa, mau tanah sebanyak apa, satu waktu nanti Makassar, Indonesia, bumi yang begini hebat kita akan tinggali. Alkitab bilang akan digulung seperti tikar. Akan hilang lenyap, nggak ada lagi tempatnya. Kita kemana? Tergantung. Kalau kita anak Bapa, Tuhan Yesus sudah pergi menyediakan rumah bagi kita. Kita akan punya rumah kekal. Dan kebesaran, kehebatan, kebagusan, kemuliaan itu ditentukan oleh apa? Material yang saudara kirim ke sana. Material itu apa? Material itu adalah apa yang saudara investasi di bumi. Saya pernah khotbah tentang investasi. Investasi hal-hal kekal. Waktu, tenaga, talenta, harta yang kita punya. Lebih banyak dipakai buat apa? Mengejar, menginvestasi hal-hal jasmani, atau ke saudara isi di dalam kekekalan. Sama, mengasihi, melayani Tuhan, memberi, taat, hidup dalam kekudusan, itu investasi-investasi kekal. Dan semakin banyak, semakin giat, semakin bergairah saudara melakukannya, semakin banyak saldomu yang terkumpul di surga. Amin. Dan itulah rumah yang saudara sedang bangun untuk kekekalan. Dan Tuhan mau selama kita menumpang cuma nebeng hidup di dunia, saudara takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu, ya, jangan hanya di tampilan luar. Tapi tampilan luar itu tidak akan menentukan bagaimana saudara dinilai oleh Tuhan. Tuhan kepengen melihat sesuatu yang ada dari dalam. Saudara tahu enggak? Kenapa banyak orang Kristen, saya tidak berbicara tentang orang di luar sana, karena mereka enggak punya deterjen. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang sudah punya deterjen, hidupnya masih kotor? Kenapa? Karena kita sendiri nggak sadar bahwa kita kotor. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, kita merasa diri kita fine-fine aja. Yang datang waktu kita salah. Dan kita merasa kita benar, kita nggak perlu ditegur, kita nggak perlu dinasihatin, udah saya lakukan itu benar. Itu namanya hidup dipimpin oleh daging.
Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka kita harus mengizinkan, entah itu orang tua, entah itu teman, bahkan anak, bahkan mungkin pendeta, gembala, apapun datang menegur kita. Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita tahu bahwa kita orang yang bisa berdosa, maka kita juga harus siap-siap untuk bertobat. Amin. Kalau kita tahu kita bisa salah, jangan pernah berkata bahwa ya itu udah memang begitu caraku, begitu, enggak bisa. Namanya hidup itu harus reposisi setiap hari kembali kepada firman. Keluar jalur kembali kepada firman. Keluar jalur kembali kepada firman. Dan Alkitab berkata, itulah deterjen rohani. Saya sudah buka sedikit rahasia tentang deterjen rohani, ya. Yang pertama, tidak sadar kita berdosa atau kita kotor, ya. Ada orang yang berpakaian compang-camping di luar sana. Saya kemarin lewat, ada orang yang bajunya udah kotor, lagi duduk makan di samping tempat sampah. Ternyata siapakah dia? Dia orang gila. Dia nggak tahu diri bahwa dia kotor. Makanya dia tetap kotor. Penting kita sadar diri. Amin. Amin. Dan bagaimana kita sadar? Nanti saya akan bagikan selanjutnya. Yang kedua, kita akan tetap kotor kalau kita nggak mau. Udah dikasih tahu kamu kotor loh, bajumu ini bau, ganti baju. Tapi kita menolak, sudah bajunya keren, aku masih suka pakai, biarin aja. Anak-anak saya biasa kalau baju satu hari pakai, saya udah bilang masukkan di mesin cuci. Mereka suka bilang mama ini suka banget mencuci. Karena biasanya saya nggak mau mereka pakai 2-3 hari. Saya bilang itu bakteri loh, nanti kamu pakai terus kotor gitu. Juga kotor gitu kan. Nah sama ketika dibilangin tuh bajumu udah kotor, kamu kotor, ayo relakan dirimu untuk kembali kepada yang Tuhan mau lakukan. Amin Bapak Ibu. Dan biasanya yang paling susah untuk tahu dia kotor dan menyadari dan mau menerima untuk bawa dibersihkan, itu orang-orang rohaniawan. Ini loh, ada ayatnya saudara. Lukas 11 ayat 37-39. Coba aja saudara lihat, kalau acara KKR ditantang, siapa mau bertobat? Apalah temanya, tentang mengampuni atau memberi. Lalu ditanya, siapa mau berubah menjadi lebih berubah? Yang paling jarang maju ke depan pastinya adalah pelayan, pendeta apalagi. Kemarin katanya Ibu Yoma ada seminar di Makassar dan waktu ditantang nggak ada yang mau maju karena memang itu conference pendeta. Jadi pendeta-pendeta sudah bertambang bahwa mereka semua kita butuh pertobatan kok. Kita bisa bocor kapan saja. Dan hanya orang-orang yang rendah hati yang mau datang minta ampun setiap hari. Tapi orang-orang yang menolak untuk mau disucikan, sebenarnya itu adalah orang-orang sombong. Dan saya kasih tahu buat Bapak Ibu, Tuhan sangat membenci yang amin Bapak Ibu. Sebab itu kita butuh ya. Lukas 11 ayat 37-39. Ini tentang bagaimana Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara, Tuhan mengecam para rohaniawan. Kenapa? Dikatakan di sini, luarnya tampilannya shalom, haleluya, apa kabar? Saudara bisa berbicara segudang bahasa-bahasa yang wow indah. Tapi di dalam penuh dengan rampasan. Kata firman Tuhan. Tuhan mau kita membersihkan bukan cuma hal-hal lahiriah di luar.
tapi bagaimana dalamnya hati kita yang Tuhan mau kita bersihkan. Amin. Dikatakan di sini orang-orang Farisi ini ada ahli-ahli Taurat menduduki jabatan imam. Kita diingatkan supaya kita tidak bersikap seperti mereka. Kita perlu menjaga perkataan, sikap, tingkah laku kita supaya sesuai apa yang kita ucapkan. Ini bukan buat saudara saja, ini juga buat saya. Introspeksi, apakah yang saya ajarkan ini adalah yang saya hidupi, dan apakah yang saya hidupi yang saya ajarkan. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya pandai menyampaikan, berbicara, menampilkan hal-hal di luar yang baik, tapi di dalam kita tidak dibersihkan, kita, Alkitab bilang, seperti kubur di labur putih, alias kemunafikan. Dan saya berdoa itu tidak jadi bagian dari setiap kita jemaat GBI Christ Kingdom Family. Amin. Yang ada di onsite, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Mari kita benahi, ya kita benahi. Pagi ini firman ini buat saudara, firman ini juga buat saya, untuk kita berbenah, ya. Kudus itu bukan saja, kadang-kadang kita berpikir bagaimana kita bersih, lalu kita berpikir, kita lihat orang kudus itu, dia nggak kudus. Misalnya dia melakukan hal-hal yang dia bersinah, dia mencuri, dia membunuh, ya seperti kasus-kasus yang sedang viral hari-hari ini di bagian angkatan yang ada di luar sana. Tapi saya mau bilang sama saudara, itu kekudusan tuh bukan cuman hal-hal yang seperti itu, yang viral-viral itu, yang membunuh, yang ya saudara lebih tahu apa. Tapi ketika saudara bohong, kenapa kamu terlambat? Macet, padahal nggak ada macet. Kenapa kamu nggak datang? Itu bohong. Dan kita pandai membuat skenario untuk menutupi hal-hal yang sebenarnya kita salah. Kenapa nggak bilang saya bangun terlambat? Atau bilang misalnya, bukan bilang kita sakit, tapi kita bilang misalnya saya ada urusan mendadak. Jujur itu lebih baik daripada saudara bohong, ya. Dan Alkitab berkata iblis itu bapak segala pendusta. Ya, firman ini cukup jadi makanan keras karena ini saudara sedang dibersihkan. Deterjen yang sedang datang membersihkan saudara dan juga saya. Amin. Jadi Tuhan mau adalah kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu juga tidak ada iri hati. Waktu lihat seseorang punya sesuatu, lalu kita kepengen, ih kenapa dia begitu, aku juga bisa Ji. Ya. Kadang-kadang kita merasa nggak terima ketika melihat seseorang lebih. Kita punya kebencian terhadap seseorang yang kita simpan, dendam. Kita juga tidak taat, disuruh tapi nggak melakukan. Itu bagian sebenarnya dari ketidakkudusan, ya. Kita nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan bilang, udah kamu baik-baik saja, tapi kita khawatir, kita ragu, dan kita juga tidak setia. Ya, kita jadi orang Kristen yang sukanya, yang senang-senang saja. Ketika ada teguran, ada hal-hal yang gak menyenangkan, kita jadi tidak setia. Baik itu di dalam rumah dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan di gereja, bahkan di kantor, kita tidak jadi orang yang setia. Tapi Tuhan mau pagi ini kita membersihkan dengan deterjen, menjadi orang-orang yang setia. Amin. Yang ketiga saudara, kenapa pakaian rohani itu perlu dibersihkan? Karena itu adalah bentuk penghargaan kita akan penebusan Yesus. Saudara, Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Ayat 18 kita lihat dalam 1 Petrus tadi, ya, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus itu apa? Dibayar, dilunasi. Harusnya saudara dan saya ada di dalam neraka, tapi Tuhan datang ganti saudara, tebus, bayar saudara dengan darahnya. Itu deterjen yang nanti saya akan bagikan. Kita sudah ditebus dari cara sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Saudara, Tuhan sudah tebus kita. Ayo belajar hargai. Seperti begini loh, mama anaknya, ya misalnya
Ibu Eda sudah cuci bajunya. Lydia atau Yosi atau Ibu Yanti sudah cuci bajunya Kesha. Lalu kemudian sudah disetrika, dirapi-rapikan. Lalu waktu dia mau pakai, dia malah pergi angkat, dia pergi buang di sampah-sampah. Lalu dia pakai. Mama-mama marah enggak? Bu Yanti marah enggak? Ibu Eda marah enggak? Marahlah. Enggak hargai. Orang tua udah basuh bajunya, bersihkan bajunya, kok malah dikotorin. Sama dengan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan deterjen rohani, menyucikan kita, menebus kita dengan darahnya. Terus kita kotori lagi baju kita. Kita hidup tidak menuruti apa yang Dia mau. Betapa menyedihkan hati Tuhan. Mari pagi ini kita hargai apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Amin. Jadi kalau kita mengizinkan baju kita disucikan, itu salah satu wujud kita bilang, thank you Jesus untuk penebusan darah. Dan aku akan menjaganya, menghargainya, supaya aku layak dan menyenangkan hatimu. Itu bentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah bilang, hormati Yesus, tapi kita hidupnya enggak menjaga kebersihan hidup kita. Itu kita sedang berbohong dengan Tuhan. Mari belajar jujur, apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat saudara, kenapa kita harus punya baju yang bersih? Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara, wow, ternyata kalau saudara punya baju bersih, saudara layak masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan punya hak untuk memperoleh pohon-pohon kehidupan. Berapa banyak saudara yang mau hidup di surga? Mana lihat tangan-tangan yang terangkat? Mau mendapat pohon kehidupan yang Tuhan sudah siapkan? Amin. Saudara akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada orang yang gak suka ajaran yang hanya bicara tentang surga-surga, neraka-neraka. Harusnya perlu ada. Kenapa? Kan hidup di dunia cuma sementara. Kalau saudara cuma mencari rahasia mujizat, rahasia disembuhkan, rahasia diberkati. Lalu kapan saudara mau tahu bahwa mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan itu cuma terjadi selama ada di dunia. Tapi kalau saudara meninggal, itu kan mungkin saudara pikir gak ada mujizat. Tapi mujizat terbesar adalah kita hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Sebab itu mari, jika saudara mau untuk memiliki kehidupan kekal, berbahagia. Alkitab berkata, mereka yang membasuh jubahnya. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuanku mengetahui. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudara, apa deterjen rohani yang membuat saudara dan saya bisa dapat privilege ini? Yang pertama tadi adalah apa? Ada yang nyimak? Apa deterjen rohani yang pertama? Ada ayat-ayat tadi saya sudah baca. Darah apa? Darah Yesus. Lah saya tadi bacakan, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayatnya yang ke-14. Sudah atau belum? Darah Yesus sudah ada untuk menyucikan atau belum? Sudah. Hari ini ketika saudara bilang darah Yesus sucikan saya, itu firman yang tadi berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan putih seperti salju. Sebab itu kita tidak punya alasan untuk ingat-ingat kesalahan hari kemarin. Katakan amin. Kenapa? Karena darah Yesus sudah sucikan. Tinggal kita mau menerima deterjen itu, basuh kita, sucikan, bersihkan kita, kita bersih.
Yang membuat Tuhan terkejut bukan cuma kita gak mau bertobat, tapi kita juga gak mau mengampuni. Karena Tuhan aja merah apapun dosa kita, Tuhan ampuni. Kenapa kita gak mengampuni? Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Darah Yesus, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi deterjen rohani yang sudah Tuhan berikan, yang pagi ini ketika saudara minta darah Yesus sucikan pikiranku yang suka najis, hatiku yang suka belok-belok sana sini, yang tidak penuh dengan kebencian, iri hati, yang ada dendam di dalamnya, hatiku yang penuh dengan pemberontakan, ketidaktaatan, darah Yesus sucikan saya. Lalu darah itu mengalir, masih segar sampai hari ini, membasuh saudara, menyucikan saudara. Lalu waktu saudara datang menghadap iblis bilang, weh kamu baru habis berdosa kemarin, kamu baru bikin dosa tadi, kamu masih benci, masih gosip, masih fitnah. Saudara bilang, darah Yesus sudah menyucikan saya. Keren gak? Keren gak? Hidup dengan Tuhan tuh keren banget. Sesimpel itu. Tapi kita harus punya hati yang rela. Saya juga bukan orang sempurna, saya sering salah. Kadang-kadang saya mangkel, saya jengkel. Ada beberapa orang yang tahu ya, orang-orang yang dekat dengan saya mereka tahu. Kadang-kadang saya marah, dan kalau saya marah dengan WA, kadang-kadang saya juga bilang, iya saya lagi mangkel, saya lagi jengkel sama seseorang. Tapi biasanya kalau kayak saya bikin sesuatu seperti begitulah, Roh Kudus bilang ini, lah enggak kamu marah? Lalu saya bilang, ya Tuhan ampuni saya. Akhirnya saya kasih gambar ketawa, emoji ketawa. Udah saya nggak mau lagi, walaupun saya pernah merasa diperlakukan dengan tidak adil, walaupun saya pernah mengalami yang tidak menyenangkan, tapi sudah saya ampuni. Orang darah Yesus ada kok, sudah menyucikan saya, sudah menyucikan orang yang melakukan kesalahan juga kepada saya. Kenapa saya harus menyimpan? Amin Bapak Ibu. Itu tanda bahwa kita mau dibersihkan dengan deterjen rohani, yaitu darah Yesus. Yang kedua deterjen rohani yang saudara sedang pegang, dulu disebut dengan Holy Bible, tapi sekarang apa? Holy Handphone. Ya, yang penting jangan saudara sedang buka TikTok atau Facebook di situ, atau saudara sedang buka YouTube, ya nggak apa-apa juga sih kalau itu untuk dengar siaran gitu ya. Tapi kalau saudara sedang buka dan saudara sedang berhubungan dengan dunia lain di sana, maka saudara itu bukan holy handphone. Itu handphone beracun. Tuhan mau saudara dan saya adalah bagaimana kita hidup dengan firman Tuhan. Itu deterjen rohani. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau ayat sebelumnya, ini cerita tentang Yesus sebagai pokok anggur dan saudara dan saya adalah rantingnya. Dan Alkitab bilang begini, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Lalu ayat berikutnya bilang, kamu bersih dengan firman. Berarti sebagai ranting yang berbuah, berapa banyak yang percaya dia berbuah? Mana tangan-tangan? Amin. Siap-siap dibersihkan. Kalau tidak berbuah dipotong langsung dilempar ke dalam api, eksekusi ilahi, nggak pakai tanya-tanya gitu kan. Tapi kalau saudara masih dibentuk, ya dibersihkan, suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, teman dengan teman, bersyukurlah karena Anda sedang menerima deterjen rohani. Amin. Dan deterjen rohani itu adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan dan tekun mempelajarinya. Hendaklah kita semakin taat untuk melakukannya. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Jadi saudara jangan pernah membanggakan kelemahan atau keterbatasan atau dosa kita melebihi firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sangat powerful. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Wow, Allah itu kuatnya kayak apa?
matahari jadi tercipta, tumbuh-tumbuhan jadi, binatang jadi, semuanya jadi. Itu kekuatan yang tanpa batas. Dan Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah. Dan Injil itu ada yang di saudara sedang pegang, tapi yang lebih adalah yang hidup di dalam saudara, firman itu. Amin. Makanya visi gereja ini adalah have Jesus live in us. Menjadi. Dan kalau Yesus yang adalah sang firman tinggal di dalam saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, amin, haleluya, haleluya. Injil itu kekuatan Allah, saudara. Orang yang menghidupi firman Tuhan adalah orang yang membersihkan pikiran, membersihkan hatinya, ya, dari hal-hal duniawi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Filipi 2 ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Ketika kita punya pikiran Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang taat. Amin. Dan firman Tuhan itu juga adalah punya kekuatan untuk mematahkan siasat, keangkuhan manusia. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, untuk menentang pengenalan akan Allah. Firman itu juga akan menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan Tuhan mau saudara dan saya akan disucikan seperti mempelai wanita, ya, yang disucikan. Di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dikatakan tentang suami dan istri, tapi ini adalah gambaran Kristus dan jemaat. Dikatakan di sini untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Dan Amsal pemain musik ada di depan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita jaga hati kita, mengizinkan darah Yesus menyucikan, mengizinkan firman menegur kita, mereposisi hati untuk selaras dengan firman, maka kehidupan Tuhan akan terus mengalir di dalam saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa pagi ini, kita adalah orang-orang yang mau disucikan oleh deterjen rohani. Pagi ini kalau saudara ada di sini dan saudara merasa bahwa saudara butuh deterjen, saudara bilang, Tuhan saya mau menjaga pikiran saya, hati saya untuk selaras dengan firman-Mu. Ini tentang saudara saja dengan Tuhan. Saudara bisa tutup mata dan angkat tangan kepada Dia. Roh Kudus, Engkau ada di sini dalam hidup kami, pikiran kami, hati kami yang tidak selaras. Maka pagi ini firman-Mu menegur kami, sadarkan kami untuk kami kembali. Dan kalau saudara bilang, saya mau Tuhan menerima deterjen, saudara berdiri di tempat duduk. Saudara yang ada di Zoom, Facebook atau YouTube. Dan kita nyanyikan lagu ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Yes, Lord. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku ingin kemuliaan, Pak Luther, Tuhan, lebih dari segalanya. Jangan ku hamba setia kepadamu.
Tuhan, mas berat dan bermata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba kepadamu. Bapak Ibu, kita ketika dengar firman yang tadi disampaikan, maka sorga itu sistem yang diatur oleh Bapa kita di sorga untuk menolong saudara. Pertama adalah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Keselamatan itu diberikan satu kali melalui Kristus. Oleh darah Yesus sucikan saudara. Tapi hal yang kedua adalah pertobatan. Every minutes, every hours, setiap menit, setiap jam, every day, setiap hari, every weeks, setiap minggu, dan every year, setahun. Pertobatan itu artinya begini, Bapak Ibu, tadi jalan menuju kepada kegelapan. Sekarang ketika firman datang menegur saudara, lalu kita kembali meninggalkan kegelapan, berjalan menuju kepada terang. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Yohanes 1, mengaku segala dosa kamu, maka Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata kuncinya di situ adalah mengaku. Kata kunci di situ adalah mengaku. Amin. Dan ketika Bapak Ibu lakukan, kita ini punya blind spot Bapak Ibu. Kita punya blind spot. Firman Tuhan gak datang hanya cuma kepada jemaat kan. Firman Tuhan juga datang kepada orang-orang yang berkhotbah, kepada gembala, kepada semua kita. Dan Tuhan mau kita mengaku itu butuh sebuah humility, kerendahan hati. Dari kata mengaku ini, baru saudara dan saya bisa lihat ada sebuah meterai yang diberikan oleh sorga dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Jadi kalau orang tidak pernah ngaku, dia tidak pernah dapat yang namanya hapus, lalu Tuhan katakan aku gak ingat, adalah setan. Dan kalau Anda masih suka juga ingat-ingat kesalahan orang lain, ketika dia sudah ngaku, maka Anda tuh bagian daripada kerajaan kegelapan. Kita jadi orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan, harus mau cermin bagi kita, berubah, bertobat, mengaku, tinggalkan kegelapan, hidup kita yang salah, kembali kepada firman Allah, hidup yang baru, sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu dan saya bisa berdiri dengan baju yang bagus, tapi Tuhan tahu hati kita. Tadi seperti yang dikatakan oleh istri saya, oleh Pastor Leni, bahwa hati kita masih penuh dengan tulang belulang. Saya tadi coba periksa hati saya ini tulang belulang atau tidak. Ya, ketika firman datang, periksa Bapak Ibu, uji hati kita, apakah kita tetap tegak dalam iman. Selidiki hatimu, apakah Yesus Kristus ada dalam saudara. Kalau tidak demikian, kita tidak tahan uji. Saudara dan saya yang tahu bahwa Yesus ada dalam saudara, angkat kedua tangan Anda. Ingat saudara, jangan tertuduh dengan masa lalu. Jangan tertuduh masa lalu. Hari ini tinggal Anda. Hari ini tinggal Anda dan saya mengakui. Pejamkan mata saudara. Kalau itu saudara yang di onsite, Anda katakan, Tuhan itu saya sombong,
Saya masih hidup dalam dosa. Saya belum mau mengakui karena saya pikir saya yang paling hebat, paling benar. Bertobat. Bertobat saudara. Kalau itu Anda masih belum bisa keluar dari kelemahan-kelemahanmu. Bertobat. Anda yang angkat tangan, Anda boleh maju ke depan. Mari boleh maju ke depan. Saudara boleh maju ke depan. Para pelayan Tuhan, bantu mereka yang wanita yang di atas. Saudara yang angkat tangan dan saudara katakan, Tuhan saya mau. Jangan malu. Ini masalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Ini masalah Anda dengan Tuhan. Ini masalah saudara dengan Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Saudara yang ada juga yang di Zoom, yang ada di YouTube, kalau itu Anda boleh angkat tangan, Anda boleh raise hand. Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Saudara yang angkat tangan di Zoom, saudara yang maju di depan di onsite, kalau ada kesalahan yang belum pernah Anda akui, ini waktu untuk kita datang dengan kerendahan hati. Doa dengan saya, Tuhan Yesus,
Ampuni saya. Ampuni saya. Darah Yesus, sucikan dosa saya. Sucikan dosa saya. Akui dosa saudara. Akui dosa saudara. Mungkin kita belum mengampuni, ampuni orang yang menyakiti Anda. Anda lakukan hal yang menyakiti Tuhan, perzinahan, percabulan. Akui di hadapan Tuhan. Anda tidak mengampuni seseorang, Anda tidak bicara jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kita akui. Biar deterjen rohani, yaitu darah Yesus, firman Allah, menyucikan saudara dan saya. Akui di hadapan Tuhan. Ingat ketika Anda mengakui, Tuhan menghapuskan. Tuhan tidak ingat dosa saudara. Ketika Anda mengakui, maka darah Yesus sucikan Anda. Anda jadi pribadi yang baru. Anda jadi milik kepunyaan Tuhan. Darah Yesus sucikan umat. Epas reta satu ridi bisyata kapa. Siribas sata karala basyata. Parala basyata karala. Basyata kapa. Reesos. Marala basyata karala baba basyata.